kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya? Kemana? Sebelum ibu mulai pelajaran, bisa dilihat dulu di bawah meja kalian, apakah ada sampahnya? Aman, Bu. Oke. Buku tulis dan pensil, apakah sudah ada di atas meja? Kemudian kerapian kalian dulu. Silakan berdiri, Bu Monte. Oke, bagi yang bajunya belum dimasukkan, silakan masukkan ke dalam bagi yang laki-laki. Ilham, silakan berdiri Ilham. Jarapi Ilham. Sudah. Oke, silakan duduk. Berarti sudah siap belajar? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan melihat kesiapan kalian terlebih dahulu. Kita tepuk tangan terlebih dahulu, oke? Hari ini kita pakai tepuk baris dan kolom. Karena materi kita hari ini adalah materi matrik. Berarti udah ingat kan minggu lalu tentang baris dan kolom dari matrik? Sudah ingat? Masih ingat? Oke. Kalau baris itu yang kemana? Ke samping. Kalau kolom itu? Oke. Kalau minggu lalu kita pakai tepuk semangat kan? Hari ini kita tetap pakai tepuk semangat, tapi sesuai baris dan kolom yang ibu tunjuk. Mengerti? Oke, sudah siap? Sudah. Oke, kalau baris itu yang ke samping, kolom itu yang ke belakang. Kalau ibu sebutkan baris pertama dan kedua, berarti yang tepuk tangan hanya baris pertama dan kedua. Siap? Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Oke. Tepuk baris 1 dan 2. Semangat. Oke, berarti sudah paham kan? Oke, kalau ibu tidak sebutkan angkanya, berarti tepuk semangat. Oke. Tepuk baris. Pelajaran kita berjalan seperti yang kita harapkan. Nanti semuanya silakan baca apa yang ibu tuliskan di depan ini dengan suara yang lantang, oke? Afirmasi, silakan. Saya siap menerima dan mengikuti pembelajaran materi matrik secara penuh dan menyeluruh. Oke, berarti sudah siap menerima materi matrik secara penuh dan menyeluruh. Oke, selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran PBL dengan pendekatan kontekstual serta kegiatan diskusi tanya jawab dengan berbantuan slide PowerPoint interaktif, peserta didik dapat mendeskripsikan operasi sederhana matrik serta menerapkannya dalam pemecahan masalah dengan sikap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong dan menolak kritis. Yang kedua, tujuannya adalah tetap sama dengan pendekatan kontekstual, yaitu peserta didik dapat menjadikan model matematika dari masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Berarti hari ini adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Ini model pembelajaran yang ibu gunakan adalah model PBL, masih sama dengan minggu lalu. Adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kita akan menghadirkan masalah-masalah kontekstual yang ada di sekitar kita. Sintak-sintaknya itu ada 5. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok.
Yang keempat, mengembangkan dan menunjukkan hasil karya, yaitu presentasi di depan. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nih, ada nggak kira-kira manfaat belajar matrik? Ada. Apa manfaatnya itu, Bang? Apa manfaatnya? Digunakan dalam ekonomi untuk menganalisis hubungan antara Output dan output input. dan input dalam produksi dan juga dalam penghitungan Untung dan rugi. rugi. Oke, itu salah satu manfaat kita belajar matrik. Ini metode penilaian. Jadi dalam pembelajaran itu ibu juga sambil menilai keaktifan kalian, baik individu maupun kelompok. Oke, perhatikan ke depan. Ini gambar apa di depan ini? Mbak Andrianto, gambar apa di depan ini, Andrianto? Kursi dan jauh. Kursi dan Meja. meja. Sekarang di dalam kelas ini kalian juga duduk di mana? Kursi dan meja. Meja. Kalau ibu bertanya misalkan nih, ada berapa banyak baris meja dan kursi yang ada di kelas? Coba ibu tanya Susan, ada berapa banyak Susan baris meja dan kursi yang ada di kelas ini? Ada? Empat. Dari mana dapatnya? Dari menyamping. Oke, dari menyamping. Kenapa? Karena dia baris. Kemudian pertanyaan kedua, Erma, ada berapa banyak kolom meja dan kursi yang ada di kelas ini? Ada? 5. Kemudian kalau sudah tahu banyak baris dan meja yang ada di kelas ini, sekarang aku tanya Nani, ada berapakah yang terbentuk dari meja dan kursi? Ada berapa barisnya? Ada berapa? 4. Kolomnya ada berapa? 5. Oktonya berapa? Apa Isan? 4 kali 5. Berarti barisnya ada 4 dan kolomnya ada 5. Kemudian pertanyaan lagi, berapakah jumlah kursi dan meja dalam bentuk matrik? Ada yang tahu? Kalau kita hitung secara langsung, ada berapa mejanya? Jumlah mejanya ada berapa? 20. Kursinya? 20. Jadi untuk mengetahui jumlah banyak meja dan kursi dalam bentuk matrik, maka itu adalah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada Matrik. Oke, nih. Sekarang kita lihat permasalahan di depan. Kita dan ibunya menerima pesanan lollipop durian dan gula durian. Sekarang kan musim durian kan? Iya. Banyak yang jualan kan? Banyak. Salah satunya Gita dan ibunya nih. Oke, perhatian ke depan. Menerima pesanan dari mana? Oke, dari Pontianak dan Mempawah. Berarti banyak nih pesanan dari Gita dan ibunya nih ke Mempawah dan Pontianak. Harga 1 kilonya itu berapa? 80.000. Kemudian gula duriannya berapa per kilo? 100.000. Oke. Sekarang kita lihat nih. Nih. Pesanan ke Pontianak. Nih. Pesanan Mempawah. Untuk bahannya itu kalau 30 kilo berapa? Bahannya 325.000. Kemudian gula duriannya berapa? 450.000. Setnya 200.000. Oke, apa yang ditanyakan dari ini? Yang ditanyakan itu adalah berapakah total bahan pembuatan untuk pesanan Pontianak Mempawah. Oke, sebelum kita lanjutkan ke LKPD,
Kita duduk sesuai kelompok yang udah Ibu bagi minggu lalu. Silakan duduk per kelompok masing-masing. Masing-masing. Sudah. Nah, Ibu akan membagikan bahan ajarnya. Oke, kalau udah dapat semuanya, silakan perhatikan permasalahan yang ada di dalam PD, kemudian kerjakan permasalahan yang ada di kertas manila yang Ibu bagikan. Tuliskan di situ ya. Sudah semua dapat LKPD dan materi ajar? Sudah, silakan kerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan ke Ibu ya. Jadi kan ada soalnya. Tentang siapa? Nomor 1. Oke. Berarti ada 3 matrik yang terbentuk kan? Matrik apa? Y, kemudian Y dan oke, berarti ada 3 matrik. Nanti dilihat perintahnya apa? Ada ditambah, dikurang, ditambah. Yusril, lihat sini juga. Jadi nanti Ibu nilai semuanya, Wak. Agak dekat, duduknya agak dekat. Jangan lupa berdiskusi semuanya ikut. Ada yang mau tanyakan? Ya? Ya, simpulkan. Nanti kesimpulan ini dari antara yang ada gunanya kesimpulan awal, tapi dituliskan. Ya, jangan lupa kesimpulannya juga ditulis, sampai tulis di LKPD ya. Ada coba buka yang terakhir, ada kesimpulan. Hasil juga. Yang berjudul Matriks. Soalnya akan dibacakan oleh kita. 1. Pada hari Selasa, ketika jam istirahat Panda, Yusril dan Emma membicarakan jajanan yang mereka beli di hari kemarin, yaitu hari Senin dan hari ini di kantin sekolah. Jajanan yang mereka beli selalu sama. Wanda membeli 2 TS kemarin dan membeli 1 TS. Hari ini 4 gorengan kemarin dan 5 gorengan hari ini. Dan membeli 2 bungkus pastel kemarin dan 1 bungkus hari ini. Yusril membeli 1 TS kemarin dan hari ini membeli 1 TS hari ini. 6 gorengan kemarin dan 10 gorengan hari ini. Dan membeli 3 bungkus pastel kemarin dan 2 bungkus hari ini. Sedangkan Emma membeli 1 TS kemarin dan membeli 1 TS hari ini. 6 gorengan kemarin dan 6 gorengan hari ini. Bagaimanakah bentuk matris dan permasalahan di atas dan hitungan matris tersebut? Jadi, bentuk matriks dari Wanda adalah 2, 4, 2, dan 1, 5, 1. Sedangkan Yusril 1, 6, 3, 1, 10, dan 12. Dan Erma
matriks E 16 dan 16. Untuk yang pertama, matriks W ditambah matriks Y. Jadi, matriks W ditambah Y hasilnya adalah 3, 10, 5, 2, 15, dan 13. 3 dihasilkan dari matriks W 2 dan Y ditambah 1. Matriks W 2, matriks Y 1. Tambahkan jadi hasilnya adalah 3. Sedangkan 2 dihasilkan dari 1 tambah 1. 10 dihasilkan dari matriks W 4 dan Y 6 jadi 10. 5 matriks W 5 dan Y 10 jadi 15. Begitupun yang 5 dan 13. Yang B, matriks Y dikurang matriks W dihasilkan dari matriks Y1 dikurang W2. Jadi hasilnya -1. Kemudian matriks Y1 dikurang W1 hasilnya 0. Matriks Y6 W4 hasilnya 2. Matriks Y3 dikurang W2 sama dengan 1 dan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Kemudian yang ketiga tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan karena ordonya berbeda. Ordo dari matriks W adalah 3 kali 2, sedangkan matriks E berordo 2, jadi tidak bisa ditambahkan ataupun dikurangkan. Kemudian soal yang kedua, bentuk matriks dari pesanan lengkap dari Pontianak dan Mempawah. Diketahui bahannya 302, pesanan dari Pontianak untuk durian 30 kg, bahan 325.000, chef 200.000, sedangkan gula durian 20 kg dengan bahan 450.000 dan chef 200.000. Jadi jika dibentuk matriks menjadi matriks P 325.000, 200.000, 450.000 dan 200.000. Sedangkan pembuatan pesanan dari Mempawah 162.500, 200.000, 225.000 dan 200.000. Jadi ordo matriks P adalah 2 kali 2 dan ordo matriks M adalah 2 kali 2. Dapat disimpulkan bahwa kedua matriks memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Total biaya pembuatan pesanan dari Pontianak dan Mempawah adalah 325.000 ditambah 162.500 menjadi 487.500. Kemudian 450.000 ditambah 225.000 menjadi 675.000. Kemudian 200.000 ditambah 200.000 sama dengan 400.000. Jadi total biaya pembuatan pesanan Pontianak dan Mempawah adalah 1.962.500. Sedangkan selisihnya dihasilkan dari 162.500 ditambah 225.000
ditambah 0 dan ditambah 0 menjadi 387.500. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain? Ada. Oke, kelompok Nani silakan. Kenapa matrik W dan E tidak bisa dijumlahkan? Oke, kenapa matrik itu nomor 1 berarti ya? Kenapa matrik W dan matrik Y tidak bisa dijumlahkan? Matrik W dan E tidak bisa dijumlahkan seperti soal yang A dan yang B. Silakan kelompok Susan jawab. Baiklah, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok Nani. Nani. Matriks W dan E tidak bisa dijumlahkan karena kedua matriks berbeda, yaitu matriks W berordo 3x2 sedangkan E berordo 2x2, jadi tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, paham kelompok Nani? Paham. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Ya. Sudah paham semuanya? Ya. Sudah jelas? Jelas. Oke, sebelum kelompok Susan menutup presentasinya, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Oke, silakan duduk. 2 baris dan 2 kolom. Oke, ada dari 2 baris dan 2 Kolom. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Semuanya paham dan jelas dari kelompok Ihsan? Paham, Kita jelas. beri aplaus dulu untuk kelompok Ihsan. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita melanjutkan ke proses, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang telah kalian jelaskan? Apa kesimpulannya? Oke, Sajid. Apa kesimpulan pertamanya? Matrik adalah kumpulan angka atau elemen-elemen yang disusun menurut baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Ya, berarti matrik itu punya apa tadi? Baris dan kolom. Kemudian apa lagi? Ilham. Apa kesimpulannya, Ilham? Baris suatu matrik adalah susunan bilangan yang mendatar dalam matrik. Sedangkan kolomnya adalah susunan bilangan yang tegak dalam matrik. Oke, berarti barisnya itu mendatar dan kolomnya Kolomnya tegak. Oke, selanjutnya apa lagi yang bisa disimpulkan, Sahrul? Ordo matrik menunjuk pada ukuran atau dimensi matrik tersebut. Ordo matrik dinyatakan dalam bentuk n kali n, yang berarti matrik tersebut memiliki n baris dan n kolom. Oke, berarti ordo matrik itu harus terdiri dari apa tadi? Baris dan kolom. Oke, karena kemudian apa yang kesimpulannya tadi kita melakukan operasi apa tadi pada matrik? Penjumlahan dan pengurangan. Tadi pada soal yang kalian kerjakan di depan ada salah satu matrik yang tidak sama apa tadi? W dan E. Ya, tidak sama ordonya kan? Apa yang bisa kita simpulkan? Berarti dalam penjumlahan dan pengurangan, jika ordonya beda, berarti tidak bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Berarti kalau kalian menjumpai soal yang ordonya berbeda, itu tidak bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Oke, sebelum kita tes, kita pindah dulu ke tempat duduk yang awal. Silakan. Oke, sebelum kita melakukan tes, kita tepuk baris dan kolom lagi ya. Masih ingat tadi kan? Oke, kalau ibu tidak sebutkan angkanya, berarti semuanya tepuk. Siap? Siap. Harus lebih semangat ya karena kita mau melakukan post test. Siap, oke? Tepuk baris. Tepuk baris 1
Hindi yan lang dito. Oke, sudah dapat, silakan langsung dikerjakan. Oke, yang sudah dapat, silakan kerjakan. Waktunya 5 menit ya. Belakang kamu. Ya, karena soalnya sama tidak terlalu sulit. Dan sampai di sini ya. Lagi itu apa? No. No. Apa sih ada? Oh, kapan kan? Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran, kita ingat kembali tadi matrik itu harus terdiri dari apa tadi? Baris dan Baris dan kolom. Matrik penjumlahan dan pengurangan tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika apa? berbeda. Jika apa tadi? Ordonya berbeda. Jika ordonya berbeda. Contohnya tadi seperti soal yang nomor 1 kan? Ya. Di kasus siapa? Erma dan Wanda. Wahyu. Wanda, satunya berorder berapa? Satunya berorder 2 kali 2, dan satunya 3 kali 2. Oke, jadi karena ordernya berbeda tidak bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Oke? Materi kita minggu depan adalah materi tetap materi-matrik, yaitu perkalian matrik dengan matrik. Ibu doakan mudah-mudahan yang sakit tadi yang tidak bisa hadir hari ini, mudah-mudahan minggu depan bisa hadir bersama kita. Dan kita semuanya selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.